Bahkan Naomi melihat secara manusia tidak mungkin Rut mempunyai masa depan mengikuti dia. Tetapi bagaimana Allah Israel membuat yang mustahil ini menjadi tidak mustahil. Dia bukan hanya ditebus menjadi istri daripada tuan tanah, yaitu Boas, yang memang harus menebus dia. Dia menjadi kaya raya, menjadi pemilik ladang. Dan dia menjadi ibu daripada Obed, yang mempunyai nenek dari Isai, dan menjadi buyut daripada Daud. Dia termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dia diangkat tinggi, dia dimuliakan, dia diperkaya, dia dimakmurkan. Apalagi saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua. Tuhan Yesus sudah membayar dengan dirinya sendiri. Allah berkata kepada kita, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin bagi Allah? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menganiakan segala sesuatu kepada kita? Bagi Allah tidak mungkin tidak menganiakan segala sesuatu bagi kita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, itulah status kita sekarang. Itulah kedudukan kita. Itulah kepastian bahwa Tuhan mencintai kita. Dia bayar lebih dulu. Dia berikan lebih dulu kepada kita. Kita hidup di dunia ini, kita mempunyai Bapa yang mencintai kita, yang selalu memandang kepada kita. Dan bagaimana kita hidup di dunia ini, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang, seluruh pekerja-pekerjanya, malaikat-malaikatnya bahkan, untuk sengaja memberikan berkas-berkas yang sebenarnya tuayan buat mereka, tapi diberikan. Sengaja dilepasin. Sedikit demi sedikit dari onggokan jela itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kita punya berkat dan perlindungan. Karena ternyata Boas yang adalah gambaran penebus dari kaumnya, yaitu Yesus Kristus, penebus. Tuhan Yesus, Allah menjadi manusia, menjadi sekaum dengan manusia. Dan dia kaya. Ya, dia punya langit dan bumi dengan segala isinya. Dia berkuasa atas langit dan bumi dengan segala isinya. Dia maha kaya. Mau membayar bukan hanya dengan emas dan perak, bukan dengan harta, bukan dengan keuangan, bukan dengan kekayaan materi, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, dengan tubuhnya sendiri yang diserahkan buat kita. Saudara, dan dia mau menerima kita sebagai mempelai. Bagaimana Yesus jatuh hati kepada kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Ya, karena hanya Yesus yang memenuhi syarat seperti Boas. Karena dia adalah kaumnya. Yesus jadi manusia, menjadi kaum manusia, menjadi sama seperti kita. Dan dia kaya, dan dia mau. Ya, shalom. Saudara yang dikasih, paling dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat sudah berlalu, dan yang baru kasih karunia sudah datang. Kita ini orang-orang yang paling dikasih Tuhan. Saudara dan saya dapat berkata bahwa saya orang yang paling disayang Tuhan, paling dikasih Tuhan. Dalam tayangan yang lalu, kita sudah mendengar bahwa Tuhan menulis surat cintanya di dalam kisah Rut. Di Alkitab kita, kalau sudah buka, di dalam Alkitab Rut 1 sampai Rut 4, itu adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada kita. Ya, bagaimana seorang Rut, janda Moab. Dan kita sudah baca di dalam Ulangan 23 ayat 3, bahwa Moab tidak mungkin masuk di dalam jemaah Israel, 10 keturunan. Tetapi Rut oleh kasih karunia Tuhan bisa masuk. Ya, dan bahkan dia masuk di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Right time at the right place. Dan kita akan melanjutkan bagaimana Heb ini, ya Mikreh Heb,
Ya, bagaimana peristiwa yang diatur, yang tepat diatur sedemikian rupa oleh Tuhan dengan sempurna berlaku dalam kehidupannya. Apa itu happen, ya, dari kata dasar happen ini bahasa Inggris kuno, ya. Mikreh adalah intervensi ilahi, suatu kebetulan atau suatu keberuntungan berjumpa dan dia mengalami pemulihan dengan cepat. Semua seperti serba kebetulan. Kebetulan musim jelai, kebetulan ngambil berkas-berkas karena dia miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya tanah, hanya sebagai pemungut berkas yang jatuh daripada pemungut penuai jelai pada waktu itu. Dan mereka harus memungut sisa-sisa. Tetapi mereka memungut di ladang Boas. Boas itu adalah siapa? Boas itu adalah pemilik ladang yang kebetulan juga adalah salah satu yang mempunyai kewajiban untuk menebus Ruth atau Naomi, mamahnya, mertuanya Ruth. Itu disebutnya kinsman redeemer, penebus kaumnya. Dan kebetulan Boas juga jatuh cinta kepada Ruth. Saudara, selalu banyak kebetulan. Dan ini bukan manusia, ini Tuhan. Dan Boas bukan hanya kaya karena dia punya ladang. Dia juga sanak. Sanak itu artinya keluarga. Dan dia mau menebus. Jadi di dalam kebudayaan Israel, bahwa penebus ini, penebus orang yang seperti Ruth ini, atau Naomi, yang suaminya mati semua, dan dia menjadi miskin karena tidak punya apa-apa lagi. Seorang keluarga yang paling dekat harus menebus mereka. Pertama harus keluarganya, supaya jangan sampai ladangnya atau pemiliknya itu menjadi pemilik kepilikan dari suku lain. Harus suku yang sama. Dan mereka kemudian suku Yehuda. Dan harus kaya, karena dia harus membeli. Kalau nggak punya uang, bagaimana membelinya? Dan yang ketiga, dia harus mau. Ya. Coba kita lihat bagaimana pas ini. Kasih Allah itu membuat kita hidup di dalam langkah demi langkah pas. Itu janji yang luar biasa, saudara. Bagi saudara dan saya. Itulah cinta Tuhan. Untuk menjaga kekasihnya ini. Yaitu kita mempelainya. Langkah demi langkah di dalam langkah berkat. Langkah demi langkah di dalam langkah yang pas. Luar biasa ya, saudara ya. Dalam Rut 2 ayat 4 katakan, lalu datanglah Boas ke Bethlehem. Pas dia datang. Pas Rut sedang memungut jelai di ladangnya. Ia berkata kepada penyabit-nyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Dia memberi salam kepada penyabit-penyabit orang-orangnya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-nyabit itu, dari manakah perempuan itu? Perempuan ini maksudnya. Jadi pas. Dan Boas bertanya. Dan Boas jatuh cinta. Melihat Rut. Dari begitu banyak penyabit. Dia melihat Rut. Saya lanjutkan aja, lompat dari Rut 2 ayat 8. Sudah itu berkatalah Boas kepada Rut. Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Ketika Allah melihat kita, dia jatuh hati kepada kita. Dia memberikan kepada kita semua kebetulan-kebetulan, berkat-berkat. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat saja. Jangan kabur lagi ke Moab. Jangan pergi lagi meninggalkan Allah Israel.
Orang Yahudi hanya kalah kepada bangsa-bangsa lain. Bukan karena mereka mungkin jatuh di dalam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Bertengkar sama keluarganya, ribut sama orang, membunuh bahkan. Tidak. Emang itu kesalahan, emang itu dosa. Tetapi yang paling fatal adalah ketika mereka meninggalkan Allah Israel. Mereka berbalik menyembah kepada berhala. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang-orang itu. Ikutilah perempuan itu di belakang, dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada penjaga-penjaga lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. Sudah lihat, kenapa Boas memperhatikan Rut? Karena dia mendengar cerita bahwa Rut spesial mengikuti mertuanya, Naomi, untuk pulang ke Bethlehem. Dia spesial bekerja mengambil berkas-berkas yang jatuh dari ladang supaya dia bisa makan dengan mertuanya. Dan Boas sudah mendengar bagaimana dia berkata bahwa ini orang minta berlindung kepada Allah Israel. Orang asing ini mau hidup di bawah kepak sayap Tuhan. Tuhan menyediakan sayapnya buat kita. Betul, dia memanggil Israel sebagai induk ayam, memanggil anak-anak ayam untuk berlindung dalam naungannya. Tetapi ternyata di dalam Yesus, dia membuka sayapnya, melebarkan sayapnya untuk kita juga masuk di dalam sebagai satu kumpulan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Rut 2 ayat 12 katakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan. Sudah lihat ya, dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kita datang berlindung di bawah sayap Tuhan. Ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Sudah lihat, ada perlindungan, ada pemagaran. Kita tidak boleh diganggu oleh siapapun di dunia ini. Itulah cinta Tuhan, itulah cinta Tuhan melangkul dan mengembangkan sayapnya buat kita. Ayat 16, bahkan haruslah, udah lihat, kita hidup di dunia ini, kita mempunyai Bapa yang mencintai kita, yang selalu memandang kepada kita. Dan bagaimana kita hidup di dunia ini, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang, seluruh pekerja-pekerjanya, malaikat-malaikatnya bahkan, untuk sengaja memberikan berkas-berkas yang sebenarnya tuayan buat mereka, tapi diberikan. Sengaja dilepasin. Sedikit demi sedikit dari onggokan jela itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kita punya berkat dan perlindungan. Karena ternyata Boas yang adalah gambaran penebus dari kaumnya, yaitu Yesus Kristus, penebus. Tuhan Yesus, Allah menjadi manusia, menjadi sekaum dengan manusia. Dan dia kaya. Ya, dia punya langit dan bumi dengan segala isinya. Dia berkuasa atas langit dan bumi dengan segala isinya. Dia maha kaya. Mau membayar bukan hanya dengan emas dan perak, bukan dengan harta, bukan dengan keuangan, bukan dengan kekayaan materi, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, dengan tubuhnya sendiri yang diserahkan buat kita. Saudara, dan dia mau menerima kita sebagai mempelai. Bagaimana Yesus jatuh hati kepada kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Ya, karena hanya Yesus yang memenuhi syarat seperti Boas. Karena dia adalah kaumnya. Yesus jadi manusia, menjadi kaum manusia, menjadi sama seperti kita. Dan dia kaya, dan dia mau. Itu persyaratannya, saudara. Dan bagaimana akhirnya setelah dia menerima kebaikan demi kebaikan daripada Yesus, kemudian Naomi menasihati, sekarang inilah waktunya kamu ditebus. Kamu datang bagaimana ke tempat, bagaimana Boas penebus itu
sedang makan dan minum pada waktu malam, dan minta perlindungan di bawah sayapnya. Saudara lihat, minta perlindungan di sayapnya dalam Maleakhi 4 ayat 2 katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kita dalam perlindungan sayap Yesus. Kita dalam perlindungan Tuhan. Sayap Tuhan, ada kesembuhan. Saudara nggak usah takut akan wabah, bencana, malapetaka, COVID-19, segala flu, segala virus, segala bakteri yang jahat. Karena kita di dalam perlindungan sayap Yesus. Ada kesembuhan bahkan di dalam sayap itu. Karena itu Rut berkata dalam Rut 3 ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ya, bagaimana Rut melakukan apa yang dinasihati oleh Naomi. Sudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Rut mulai tidur, mengambil selimut daripada Boaz dan tidur di kakinya. Karena itu suatu keberanian untuk percaya, untuk rest di dalam perlindungan Tuhan. Rest itu bukan pasif, tetapi aktif digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Naomi yang gambar ada Roh Kudus. Kemudian Boaz bangkit, bangun, dan dia melihat ada Rut di kakinya. Dan Rut minta perlindungan. Engkau harus menebus saya. Dan Boaz berkata, duduk saja sini. Duduk. Aku selesaikan semua. Saudara lihat, di kayu salib Tuhan menyelesaikan semua. Karena itu Roh Kudus juga melalui Naomi kepada Rut berkata dalam Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum selesai. Yesus tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Sehingga kita hari ini kita dapat kasih karunia. Kalau saudara akan terus membaca kisah Rut, bagaimana seorang janda miskin Moab yang mustahil secara manusia masuk ke dalam kumpulan jemaah Israel. Dia ditebus oleh Yesus, Boaz, penebus kaumnya, yang kaya raya, yang mau menebus dia, yang mencintai dia. Dan bagaimana akhirnya dia menjadi istri daripada Boaz yang melahirkan Obed, yang adalah ayahnya Isai, yang adalah ayahnya Daud. Rut menjadi moyangnya Yesus, menjadi buyutnya Raja Daud. Seorang yang tidak mempunyai masa depan, seorang yang tidak mempunyai kekayaan, seorang yang punya status yang sangat rendah, yang terkutuk bahkan, yang mustahil dimuliakan secara manusia. Bahkan Naomi melihat secara manusia tidak mungkin Rut mempunyai masa depan mengikuti dia. Tetapi bagaimana Allah Israel membuat yang mustahil ini menjadi tidak mustahil. Dia bukan hanya ditebus menjadi istri daripada tuan tanah, yaitu Boaz, yang memang harus menebus dia. Dia menjadi kaya raya, menjadi pemilik ladang. Dan dia menjadi ibu daripada Obed, yang mempunyai nenek dari Isai, dan menjadi buyut daripada Daud. Dia termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dia diangkat tinggi, dia dimuliakan, dia diperkaya, dia dimakmurkan. Apalagi saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua. Tuhan Yesus sudah membayar dengan dirinya sendiri. Allah berkata kepada kita, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin bagi Allah? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menganiakan segala sesuatu kepada kita? Bagi Allah tidak mungkin tidak menganiakan segala sesuatu bagi kita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah itulah status kita sekarang. Itulah kedudukan kita. Itulah kepastian
Bahwa Tuhan mencintai kita. Dia bayar lebih dulu. Dia berikan lebih dulu kepada kita. Sehingga kita dimuliakan. Kita dimahkotai kemuliaan. Kita diberikan Shekinah glory. Kemuliaan Kristus. Masa depan yang gilang gemilang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami tahu bukan kebetulan. Kami mendengar firman pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan mencintai kami. Bahkan keluarga kami. Tuhan menaruh kami di dalam tangan kasih-Mu yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya enggak kukur. Tuhan menebus kami dari lubang kubur, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari semua kutuk, dari semua kegagalan apapun. Dan mengangkat kami tinggi. Sebagai mempelai Kristus. Bahkan di bumi ini, sebagaimana Engkau di surga, demikian kami di bumi. Kami percaya Tuhan perintahkan malaikat-malaikat Kamu untuk menjaga kami di sembahyang jalan Kamu. Kau perintahkan malaikat-malaikat untuk memberkati kami, memelihara kami. Bahkan di situasi apapun. Bapak terima kasih. Segala puji hormat syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mencintai kami. Haleluya. Amin.